Hey kid, don't ever let them get inside your head. Halo, para pecinta bola voli di seluruh Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan membahas sebuah ajang bergengsi yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar voli, yaitu turnamen bola voli profesional Piala Nonghyup Yosuenha 2025 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Piala KOFO. Turnamen ini resmi dimulai pada 13 September 2025 di Jinam Gymnasium, Yeosu, sebuah kota pelabuhan indah yang berada di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Seperti biasa, turnamen ini menjadi semacam pembuka musim sebelum V-League benar-benar dimulai. Dan tahun ini, suasananya terasa jauh lebih istimewa, dengan hadirnya pelatih-pelatih baru, aturan baru yang menarik, serta tantangan besar bagi setiap tim peserta. Piala KOFO 2025 terbagi menjadi dua divisi, yaitu divisi putra dan putri. Untuk divisi putra, kompetisi berlangsung lebih dulu dari 13 hingga 20 September, dengan menghadirkan 7 tim V-League Korea Selatan serta Nahon Ratchasima dari Thailand sebagai tim undangan. Sementara itu, divisi putri akan bergulir mulai 21 hingga 28 September, diikuti oleh 7 tim V-League dan 1 tim tamu dari luar negeri, yaitu The Giang dari Vietnam. Masing-masing divisi menampilkan 8 tim, yang kemudian dibagi menjadi grup A dan grup B. Mereka akan bersaing dalam sistem penyisihan grup, dan hanya tim terbaik yang bisa melangkah ke babak semifinal dan akhirnya menuju partai final untuk menentukan siapa yang layak dinobatkan sebagai juara. Kalau kita mundur ke tahun lalu, turnamen ini menghasilkan kisah sukses dari dua raksasa voli Korea Selatan. Hyundai Capital yang berhasil meraih puncak klasemen di divisi putra. Hyundai Engineering O Construction yang berjaya di divisi putri. Kemenangan itu bukan hanya soal trofi, melainkan juga menunjukkan siapa yang siap menyambut musim baru. Karena memang, KOFO Cup berfungsi sebagai turnamen pemanasan, semacam laboratorium taktik, tempat pelatih mencoba strategi baru, serta kesempatan bagi pemain baru atau asing untuk beradaptasi dengan ritme kompetisi Korea. Nah, setelah turnamen ini selesai, para penggemar tidak perlu menunggu lama. Karena V-League musim reguler 2025 hingga 2026 akan segera dimulai. 18 Oktober 2025, divisi putri akan membuka musim dengan duel panas antara Heungkup Life Insurance Pink Speeders melawan Jongwonjang Red Sparks. Lalu, 2 hari kemudian, tepatnya 20 Oktober 2025, giliran divisi putra yang dimulai dengan laga seru antara Korea Electric Power Corporation, KEPCO, menghadapi Woricard. Artinya, Piala KOFO ini benar-benar jadi barometer awal sebelum perang sesungguhnya di V-League dimulai. Di sektor putra, ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah debut pelatih baru. OK Savings Ban kini berada di bawah kendali Shin Yang-chol, seorang pelatih berpengalaman yang punya reputasi solid. Sementara itu, Korean Air Jumbos mempercayakan tim mereka kepada pelatih asal Brasil, Renan Dalzotto. Renan Dalzotto bukanlah nama sembarangan. Ia pernah melatih tim nasional Brasil dan punya filosofi permainan yang disebutnya sebagai pragmatisme. Filosofi ini menekankan efektivitas dan hasil nyata di lapangan. Bahkan, sebelum turnamen dimulai, ia sudah menunjukkan potensinya dengan membawa Korean Air menang 3-1 melawan tim nasional Belanda dalam sebuah laga uji coba di Giang Gymnasium, Incheon pada 8 Oktober. Uji coba itu menjadi semacam peringatan dini bagi lawan-lawan Korean Air, bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh musim ini. Beralih ke sektor putri, Spotlight tertuju pada kehadiran pelatih baru asal Jepang, Tomoko Yoshihara, yang kini menukangi Heungkup Life Insurance Pink Speeders. Bagi penggemar voli, nama Yoshihara tentu sudah tidak asing lagi. Ia adalah mantan pemain timnas Jepang yang pernah tampil di ajang-ajang besar dunia. Kini, ia membawa pengalaman internasionalnya ke Korea Selatan, dan KOFO Cup 2025 menjadi ujian resmi pertamanya sebagai pelatih Pink Speeders. Yang menarik, Yoshihara dikenal punya pendekatan berbeda dalam manajemen tim.
Ia tidak hanya fokus pada strategi teknis, tapi juga menekankan mentalitas dan disiplin kerja tim. Para penggemar sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana ia akan membentuk Pink Speeders, terutama dalam menghadapi rival-rival kuat seperti Hyundai Engineering A Construction dan Zhongguancang Red Spot. Perubahan aturan, apa yang baru? Selain cerita tentang tim dan pelatih, ada hal penting lain yang harus kita bahas, yaitu perubahan aturan dalam turnamen tahun ini. Kita tahu, tahun lalu Kovo memperkenalkan dua inovasi. 1. Tinjauan video rally 4 pukulan. 2. Sistem kartu hijau. Sistem tinjauan rally memungkinkan wasit langsung mengecek pelanggaran yang mungkin terlewat selama rally berlangsung. Sedangkan kartu hijau adalah bentuk penghargaan bagi pemain yang jujur melaporkan pelanggaran sendiri, seperti touch out. Namun sayangnya, kedua aturan ini ternyata kurang dimanfaatkan secara efektif dan dianggap tidak memberi dampak signifikan. Karena itu, mulai musim ini, kedua sistem tersebut resmi dihapuskan. Sebagai gantinya, ada aturan baru yang lebih berfokus pada momen servis. Sekarang, pemain dari tim yang melakukan servis diperbolehkan menempati posisi manapun selama servis. Tetapi, jika ada pemain yang menghalangi pandangan lawan saat servis, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran screening. Contohnya, mengangkat tangan terlalu tinggi atau berdiri terlalu rapat hingga jaraknya kurang dari 1 meter, kini akan langsung dianggap pelanggaran. Tujuan dari aturan baru ini adalah agar servis tetap adil dan tidak merugikan penerima bola. Nah, perubahan aturan ini tentu akan memengaruhi gaya bermain tim. Pelatih harus memikirkan ulang formasi saat servis, sementara pemain juga dituntut lebih disiplin dalam posisi mereka. Bagi penonton, aturan ini diharapkan membuat pertandingan lebih bersih, jelas, dan menarik. Karena setiap rally dimulai dengan situasi yang benar-benar fair. Dengan semua perubahan ini, mulai dari pelatih baru, tim undangan internasional, hingga aturan baru, Piala Kovo 2025 dipastikan akan memberikan warna berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi para penggemar, ini adalah momen untuk melihat bagaimana tim kesayangan mereka beradaptasi, siapa pemain asing yang langsung nyetel, dan strategi apa yang akan muncul menjelang musim panjang Felix. Turnamen ini juga jadi tempat lahirnya kejutan. Tidak jarang, tim undangan dari luar Korea memberikan perlawanan sengit, bahkan berhasil menembus semifinal. Apakah tahun ini Navon Ratchasima dari Thailand atau De Giang dari Vietnam bisa memberikan kejutan serupa? Kita lihat saja nanti. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Piala Nonghyuk Yosunh 2025 bukan sekadar turnamen pemanasan, melainkan juga arena percobaan strategi, pembuktian pemain, hingga penyesuaian aturan baru. Turnamen ini akan menjadi cermin awal kekuatan tim-tim Korea Selatan, sekaligus panggung internasional kecil yang mempertemukan budaya voli Asia. Dan pastinya, setelah turnamen ini berakhir, kita akan langsung menuju Felix 2025 hingga 2026, sebuah musim yang diyakini akan penuh drama, kejutan, dan pertandingan-pertandingan menegangkan. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai Piala Kovo 2025. Nantikan terus update pertandingan dan berita terbaru hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru dunia bola voli. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that.